Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua di kelas periklanan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada hari ini saya akan memberikan materi pertemuan pertama, yaitu mengenai ruang lingkup periklanan. Kita mulai dari membahas definisi periklanan ya. Nah, ini beberapa definisi periklanan. Periklanan asal katanya adalah advertising, advertise verbnya atau kata kerjanya itu berasal dari bahasa Inggris. Advertere itu Latin, artinya beralih kepada, berpaling kepada. Kemudian dari masyarakat periklanan Indonesia mendefinisikan iklan sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui media. Nah, ini salah satu bentuk iklan zaman dulu ya teman-teman, iklan poster. Jadi ada ada headline-nya, ada sub headline gitu ya, ada copyright-nya, dan ini ada brandnya ya, brandnya ditunjukkan di sini. Ini beberapa contoh iklan, nanti bisa dicari sendiri ya di YouTube. Nah, sementara itu dari Etika Pariwara Indonesia oleh Dewan Periklanan Indonesia, iklan didefinisikan sebagai pesan komunikasi pemasaran tentang suatu produk yang disampaikan melalui media dan dibiayai oleh pemerakarsanya atau pengiklannya yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Jadi bedanya dengan pengertian sebelumnya bahwa iklan itu merupakan komunikasi pemasaran dan medianya itu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerakarsa atau pengiklan. Iklan sama dengan bujuk rayu, karena secara umum iklan tujuannya selain memberikan informasi juga memberikan himbauan atau persuasi. Selain itu masih juga ada pengertian-pengertian yang lain ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Tapi dari semua pengertian, iklan itu adalah penyebaran informasi, di dalamnya ada gagasan yang ditawarkan, persuasi, biasanya itu non personal, diumumkan atau dipublikasikan oleh lembaga, dan memiliki sponsor yang jelas. Tuh ya, banyak sekali pengertian-pengertian tentang iklan. Tapi intinya tujuan iklan itu adalah menciptakan kesadaran terhadap suatu merek ya, supaya sadar. Kalau sadar itu berarti dia nggak hanya tahu ya gitu. Kemudian mengomunikasikan informasi kepada konsumen, mengubah citra, bisa juga mengasosiasikan suatu merek, menciptakan norma-norma, mengedepankan perilaku dan lain-lain. Jadi iklan itu tidak sekedar audio visual, tapi di dalamnya ada visi atau misi tertentu yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah, sekedar logo kayak begini juga bisa menjadi iklan ya, karena di situ ada brand ya, tujuannya tadi kan membentuk awareness, kesadaran terhadap merek. Apa hubungannya desain komunikasi visual dengan periklanan? DKV mempelajari konsep-konsep bagaimana sebuah pesan itu bisa sampai kepada masyarakat. Pesan-pesannya ada gambar, huruf, warna, komposisi, layout ya, baik secara visual maupun audio visual. Hubungan DKV dengan periklanan? Nah, ini ya, bahwa menurut Savanayong, cakupan bidang desain komunikasi visual antara lain ada periklanan, ada animasi, ada identitas usaha atau logo, corporate identity, marka lingkungan, multimedia, dan banyak lagi. Jadi sangat berhubungan antara DKV dan periklanan, karena di dalamnya tadi tuh ada pesan-pesan yang disampaikan baik melalui visual maupun audio. Ini hanya contoh-contoh iklan, teman-teman nanti bisa cari. Nah, sekarang komunikasi periklanan, tujuannya apa sih? Sama seperti tujuan komunikasi, yaitu untuk membentuk kesamaan makna. Ada source atau komunikator yang mengirimkan pesan, kemudian pesan itu di-encoding dalam bentuk pesan-pesan yang tadi ya, kalau misalnya pesannya di dalam iklan audio visual, kemudian disalurkan ke dalam channel, kemudian diterima oleh komunikan atau halayak ya, dan direspon. Periklanan adalah komunikasi massa yang harus dibayar untuk menarik kesadaran, menanamkan informasi, mengembangkan sikap. Jadi harus ada biaya yang dikeluarkan ketika kita mau share iklan.
Tapi kalau gimana dengan media sosial, kan kita nggak bayar. Secara langsung memang kita nggak bayar, tapi tetap aja ada biaya-biaya yang dikeluarin. Misalnya untuk kuotanya, ya, terus untuk listriknya dan segala macam. Itu kan juga perlu ada yang harus ya dikeluarkan. Komunikasi periklanan dan komunikasi pemasaran, apa bedanya? Nah, sebetulnya bukan masalah perbedaannya, tapi di situ juga saling tumpang tindih gitu. Maksudnya bukan tumpang tindih, kedua-duanya memiliki kaitan yang erat gitu. Tadi kan komunikasi periklanan tadi ya, ada pesan-pesan yang akan disampaikan melalui media, sementara komunikasi pemasaran itu basicnya adalah pemasaran. Nah, apa aja tuh pemasaran? Nanti kita akan belajar mengenai bauran pemasaran. Nah, apa tuh bauran pemasaran? Nanti ya, kita lihat dulu nih. Upaya komunikasi pemasaran baru efektif jika target segmen terdefinisi dengan baik dan pemasar dapat menyesuaikan persepsi image produk sendiri. Jadi, gambaran sebuah citra produk itu juga bisa didefinisikan pada orang atau target yang akan menerimanya. Gitu. Nah, ini dia marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi katanya begini teman-teman, kalau Philip Kotler bilang ya, ahli pemasaran. Ketika kita mau memasarkan sebuah produk, ada 4 hal yang harus kita pahami, yang dikenal dengan istilah 4P atau price, harga, product, place, dan promotion. Ya, jadi 4P itu disebut dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Ada harga, produk, tempat, dan promotion. Nah, iklan ada di promotion. Iklan tuh maksudnya di promotion. Nanti kita juga kenal namanya promotion mix. Ini dia nih. Promotion dibagi lagi menjadi promotion mix. Di dalamnya ada iklan, ada public relation, promosi penjualan, salesperson, dan penjualan langsung. Yang dimaksud dengan penjualan langsung itu bukan sales yang menjual barang kepada langsung menjual barang kepada halayak ya, bukan, tapi maksudnya dari bentuk gerainya, ya, dari gerainya, tokonya. Ini ada contoh yang menarik. 1921 periklanan mulai mengambil metode dalam penelitian ilmu sosial untuk menentukan alat menjangkau konsumen paling efektif. Jadi di tahun 1921 mulailah riset iklan. Ya, gimana caranya menjangkau target yang paling efektif. Ya. Jadi waktu itu J. Walter Thompson membayar John Watson dari Hopkins untuk mempelajari motivasi perilaku pembelian. Watson dikenal dengan istilah bapak penelitian perilaku. Jadi dia perhatiin tuh orang-orang yang cara konsumsi orang-orang ya, perilaku konsumen dia perhatiin. Kalau si A misalnya menghabiskan berapa barang, si B berapa barang. Terus nanti kemudian digolong-golongkan ya. Alfred Sloan dari General Motor menyusul rivalnya Henry Ford. General Motor berusaha mentransformasikan gagasan Ford bahwa otomotif adalah simbol status. Sloan dikenal dengan pemikirannya bahwa produk itu dibuang bukan karena fungsinya, tetapi karena kehilangan statusnya. Nah, akhirnya dari penelitian tersebut ya bisa dilihat bahwa ada orang-orang yang membeli produk itu bukan karena fungsi, tapi melainkan gaya hidup. Nah, itulah itu akhirnya penelitian ini makin berkembang bahwa banyak juga iklan itu ya menyasar pada gaya hidup masyarakat. Tadi ya kita udah jelasin di atas ya, periklanan, bentuk berbayar ya. Ada identifikasi pasar juga dikenal dengan 5M. Mission, money, message, media, measurement. Nah, ini ya untuk periklanan. Untuk periklanan ada 5M yang harus dipahami. Pertama, mission, misinya apa? Tujuannya apa gitu iklan tersebut. Money, punya modal berapa? Message, medianya atau misalnya pesannya tuh kayak gimana dulu. Terus media yang dipilih apa? Measurement, dan semuanya itu harus terukur. Ya nggak bisa asal pokoknya si deh medianya ini aja, nggak bisa kayak begitu. Betul-betul harus diukur ya. Kenapa? Ya karena kita ngeluarin uang itu harus diukur. Tujuan periklanan, iklan ada yang informatif, persuasif. Iklan juga bisa mengingatkan kita dan juga bisa menguatkan. Nah, ini ya faktor yang mempengaruhi kebutuhan anggaran.
Ada siklus hidup produk, pangsa pasar. Jadi begini teman-teman, mau bikin iklan itu nggak bisa sembarangan, harus dipikirin matang-matang. Ada produk-produk yang laku di awal bulan, misalnya produk-produk buat cuci piring, cuci baju dan segala macam. Ada yang di waktu-waktu tertentu juga, misalnya seragam sekolah, buku tulis gitu. Jadi kita harus mikirin daur hidup produk ya. Ini adanya di mana? Sirup marjan, sarung, atlas itu biasanya munculnya pas kapan? 2. Pangsa pasar dan basis konsumennya. Siapa sebetulnya pangsa pasarnya yang paling besar? 3. Ada persaingan apa? Jadi kompetitornya siapa gitu. Frekuensi iklan. Banyaknya iklan di media massa seberapa jauh. Dan terakhir adalah kemampuan pengganti substitusi. Kalau misalnya produk A nggak ada di pasaran, biasanya masyarakat akan beralih kepada yang mana? Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada 2 bank ya, sama-sama warnanya biru, warna corporate colornya biru, dan sama-sama dia jualan misalnya mobil ya, sama-sama mobil. Tapi harus diperhatikan juga, pasti di antara kesamaan ini dia punya perbedaan. Nanti bisa dicari mana perbedaannya. Oke, iklan dan media massa. TV adalah media yang paling kuat dan paling menjangkau. Sesaat ini ya, TV sudah mulai tergeser, walaupun kalau buat orang Indonesia ya, pengaruh TV itu masih kuat. Iklan TV dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan ekuitas merek, kekuatan merek ya, penjualan dan laba. Oke, iklan sangat terkait dengan media massa, maka kita harus pelajari juga karakter media massa. Ada radio ya, ini ada kekuatan dan kelemahannya, nanti teman-teman bisa baca ya. Ada promosi penjualan melalui kupon, melalui buy one get one. Ada acara-acara ya, kalau acara-acaranya kita pengalaman ya, ada pengalaman di situ, yang dijual tuh pengalaman. Ya, ada ya, tujuannya mengidentifikasi pasar, mengingatkan kesadaran. Ada juga humas, public relation, MPR, marketing, public relation, ya macam-macam ya teman-teman. Gimana cara humas menjadi pengiklan gitu, gimana caranya humas bekerja menjadi pengiklan. Ada tenaga penjualan ya, tenaga penjualan atau salesperson itu juga kalau dilihat dari promosi penjualan juga, promotion mix, dia merupakan poin penting untuk mempromosikan produk atau jasa ya. Ada juga penjualan langsung, ini contohnya ya, penjualan langsung POP ya, itu kayak begini. Tadinya orang nggak tertarik, pas ngeliat 75% off, wah gitu kan. Nah, begitulah teman-teman materi pertemuan 1. Kita akan lanjut di materi pertemuan 2. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.